Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Saya harap semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ustadz Angga, dalam pelajaran IPS. Nah, di sini nanti saya akan mengajak kalian untuk terjun langsung, atau kita akan melihat gimana itu ada transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Dalam materi apa? Materi penawaran, permintaan, dan harga pasar. Nah, jadi kita awali dulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ayo kita ikuti Ustadz Angga. Pasar merupakan tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di sini terjadi dinamakan suatu yang dinamakan harga. Jadi harga tersebut adalah adanya suatu penawaran dan permintaan dari seorang pembeli. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang harga pasar, terutama harga pasar adalah kesepakatan antara penawaran dan permintaan dari seorang pembeli dan penjual. Jadi ketika kita berbicara tentang penjual, maka kita berbicara tentang penawaran apa yang bisa ditawarkan kepada pembeli. Baliknya, ketika kita berbicara tentang permintaan, jadi permintaan dari konsumen ataupun pembeli apa, nah itu bisa dikatakan suatu permintaan. Jadi harga itu dibentuk antara adanya suatu penawaran dan permintaan pada suatu transaksi penjualan pada pasar. Seperti itu. Mari kita lanjut. Ya, jadi anak-anak kita berbicara tentang pasar. Jadi pasar itu adalah ada kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi ketika kalian berbicara tentang pasar, nanti kalian akan menemui apa itu konsumen, produsen, kemudian distributor. Nah, maka dari itu ketika kita melihat pasar, maka di situ ada proses yang dinamakan transaksi jual beli antar konsumen dan produsen. Bahkan distributor pun ada di situ. Nah, jadi gitu ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membeli cabai? Ketika harganya murah, pasti banyak konsumen akan membeli cabai tersebut. Dan sebaliknya, ketika cabai harganya mahal, maka banyak konsumen ataupun pelanggan tidak mampu membeli karena harganya sangat naik. Nah, hal itu berkaitan dengan konsep permintaan, yakni jumlah barang yang ingin dibeli oleh seseorang atau masyarakat dalam harga tertentu. Sehingga hukum permintaan adalah semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi permintaan dari masyarakat, dan sebaliknya semakin tinggi harga barang maka semakin sedikit permintaan dari konsumen. Nah, hal tersebut merupakan konsep permintaan, dan selanjutnya itu adalah hal-hal yang terkait dengan permintaan, contohnya cabai, dulu ada yang dinamakan masker dan lain-lain. Nah, oleh itu mari kita lanjutkan perjalanan selanjutnya.
konsep penawaran. Konsep penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sehingga menghasilkan hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang ataupun jasa, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual, ya. Dan semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan oleh produsen ataupun penjual. Nah, itu adalah konsep dari suatu penawaran. Nah, demikian konsep dari penawaran, permintaan, dan harga pasar yang langsung dari pasarnya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat selalu, jaga iman, imun, dan aman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.